Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 2 yang berjudul Strategi Uang Terkumpul, Uang Terpakai, Uang Disimpan. Namun, sekarang kita akan memasuki subbab yang ke-6 yang berjudul Pajak adalah pengeluaran terbesar. Tidak ada satupun yang dinamakan pajak baik di dunia ini. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Winston Churchill. Keengganan terhadap pajak dirasakan oleh kalangan kerajaan maupun kalangan borjuis Korea Selatan. Perdana Menteri Colbert yang melakukan reformasi pajak selama masa pemerintahan Perancis mengatakan bahwa sistem perpajakan itu bagaikan percobaan membului angsa sebanyak-banyaknya sambil meminimalkan jeritan. Seperti itulah pajak memeras keringat dan darah masyarakat sejak pemerintahan pertama kali dibentuk hingga sekarang. Mengapa sistem pajak sangat membingungkan? Dengan makin beragamnya struktur sosial dan makin bertumbuhnya peran negara, urusan pajak pun akan makin kompleks. Di masa lalu, struktur pajak lebih sederhana dan jelas. Dahulu, masyarakat di negara-negara wilayah timur atau Asia hanya perlu membayar 3 jenis pajak, yaitu pajak tanah atau lahan, jo, pajak penghasilan, yong, pajak barang atau produk khas, jo. Meski lafalnya sama dengan jo pada pajak tanah, namun beda arti dan beda karakter hanja. Pajak tanah atau jo adalah kewajiban membayarkan uang senilai tanah yang digunakan. Yong atau pajak penghasilan adalah memberikan tenaga kerja kepada negara tanpa imbalan. Biasanya pajak berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Sedangkan jo yang satunya lagi adalah pajak yang dibayarkan kepada negara sehubungan dengan produk khas negara. Biasanya, pajak ini dimasukkan ke setiap perabot atau furnitur. Ini adalah 3 jenis pajak yang perlu dibayarkan oleh masyarakat di wilayah timur. Negara-negara di wilayah barat juga sama sederhananya. Seperti pada masa kerajaan Roma, hanya ada pajak langsung dan pajak tak langsung. Pada awalnya, sistem pajak adalah sistem yang dibuat untuk mengumpulkan pajak dari struktur industri pertanian dan perdagangan. Setelah abad ke-18, industri serta struktur sosial menjadi kian kompleks sehingga sistem pajak pun kian rumit. Orang-orang di masa kini biasanya akan langsung menggelengkan kepala ketika mendengar kata pajak. Itu pastinya karena pandangan bahwa urusan pajak sangatlah rumit dan memusingkan kepala. Kebanyakan orang memilih untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan setelah itu tidak mau terlalu memperdulikannya. Karena sulit, keinginan untuk menelusuri dan mempelajari pajak lebih dalam sudah pasti jarang kita miliki. Walaupun demikian, sesekali kita harus tahu jenis-jenis pajak dan standar apa yang digunakannya. Setidaknya dalam hal pajak-pajak dasar seperti pajak penghasilan, pajak konsumsi, dan pajak properti. Pertama-tama, marilah kita pelajari jenis-jenis pajak. Kita harus tahu atas dasar apa pajak ditentukan. Kita harus melihat keempat dasar pemisahan jenis pajak dan jenis pajak yang dipisahkan oleh dasar tersebut. Inilah pengetahuan dasar tentang pajak. Pertama, berdasarkan pembayarannya, pajak terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua, berdasarkan pemiliknya, pajak terbagi menjadi pajak negara dan pajak lokal. Ketiga, berdasarkan tujuannya, pajak terbagi menjadi pajak biasa dan pajak khusus. Keempat, berdasarkan sumbernya, pajak terbagi menjadi pajak penghasilan dan pajak properti. Kita mulai dari yang pertama. Berdasarkan pembayarannya,
pajak terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah ketika orang yang dikenakan pajak sama dengan orang yang membayar pajak. Contoh yang paling mewakili adalah pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah ketika orang dikenakan pajak berbeda dengan orang yang membayar pajaknya. Contohnya adalah pajak konsumsi. Kedua, berdasarkan pemiliknya, pajak terbagi menjadi pajak negara dan pajak lokal. Pajak negara adalah pajak yang ditagihkan oleh negara. Contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak lokal adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintahan lokal. Contohnya pajak akuisisi. Ketiga, berdasarkan tujuannya, pajak terbagi menjadi pajak biasa dan pajak khusus. Untuk bagian ini tidak ada penjelasan di dalam buku. Keempat, berdasarkan sumbernya, pajak terbagi menjadi pajak penghasilan dan pajak properti. Apabila kita sudah mengetahui jenis-jenis dan dasar pembagian pajak, akan lebih mudah mengetahui pajak apa yang berhubungan dengan kita. Pajak yang perlu kita lebih perdalam adalah pajak konsumsi, pajak pendapatan, serta pajak properti. Setelah mengetahuinya, kita juga perlu tahu besaran pajaknya dan menilai apakah besaran tersebut sesuai atau tidak. Dari ketiga jenis pajak tadi, pajak yang paling besar rasionya adalah pajak penghasilan. Biasanya pajak ini mencapai 30% dari total pajak keseluruhan. Pajak penghasilan ini ditentukan dengan menghitung total penghasilan selama setahun dan pajak pun diterapkan terhadap nilai total tersebut. Sejarah tentang bagaimana sistem perhitungan pajak diterapkan bisa ditemukan di negara kuno. Sebelum terbentuknya sistem properti pribadi, seluruh lahan dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah meminjamkan lahannya kepada masyarakat, masyarakat menggunakan lahan itu untuk bercocok tanam, dan negara akan mengenakan pajak terhadap hasil pertanian tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari hasil tenaga manusia maupun pemakaian modal, dan besaran persentasenya ditentukan berdasarkan jenis penghasilannya. Menurut jenisnya, tarif pajak penghasilan berada di antara 6-7% hingga 46%. Karena pajak ini dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan, tidak banyak perlawanan mengenai pajak ini. Itu pun biasanya di perusahaan, gaji yang diterima karyawan sudah terlebih dahulu dipotong oleh pajak, dan pada akhir tahun tinggal dilakukan pelaporan pajaknya saja, sehingga tidak banyak orang yang mengeluhkan hal ini. Sistem pembayaran akhir tahun dilakukan dengan pembayaran pajak melalui konsumsi, atau apabila pajak sudah dikurangi dalam dana pensiun bebas pajak, uang tunai akan diberikan senilai dengan nilai pajak tersebut. Selanjutnya, mari kita membahas pajak konsumsi. Pajak konsumsi adalah pajak tidak langsung. Awalnya, pajak ini dibuat untuk membatasi pembelian produk yang membahayakan kesehatan seperti alkohol dan rokok. Dari situ, pajak ini diperluas hingga kepada konsumsi umum untuk barang dan jasa. Level tarif yang diterapkan adalah 10%. Jika kita melihat struk setelah membeli makanan di restoran, dengan mudah kita bisa melihat nilai pajak 10% ini ditambahkan pada total yang dibayarkan. Terakhir adalah pajak properti berdasarkan properti pribadi. Pajak yang terkait dengan aset ini terdiri atas pajak keuntungan modal, pajak transaksi, serta pajak kepemilikan. Pajak keuntungan modal adalah pajak terkait keuntungan aset. Dan di Korea Selatan, pajak pendapatan yang diwariskan juga termasuk ke dalam jenis pajak ini. Pajak transaksi adalah pajak yang dikenakan ketika ada pemindah tanganan aset, termasuk pajak akuisisi, pajak warisan, dan pajak hadiah.
Pajak kepemilikan properti adalah pajak yang berhubungan dengan kepemilikan aset seperti pajak properti serta pajak properti gabungan. Mengapa pemerintah memberlakukan penagihan pajak? Pajak wajib dibayarkan oleh masyarakat guna pemenuhan biaya operasional serta keperluan negara maupun pemerintahan lokal lainnya. Dengan kata lain, pajak akan dikenakan ketika warga negara maupun warga lokal memiliki pendapatan atau melakukan pembelian atau ketika mendapat keuntungan dari aset maupun pemindah tanganan serta perubahan hak milik dari aset. Negara menginginkan pendapatan pajak tanpa adanya penolakan. Karena itulah mereka mengembangkan sistem tingkat tinggi yang dapat mengambil uang dari kantong kita yang dinamakan pajak. Pemerintah menggunakan cara pintar yang tidak terlalu terlihat jelas untuk sistem perpajakan ini. Kementerian Keuangan Negara bertugas untuk membuat peraturan yang memungkinkan hal tersebut. Dan mereka jugalah yang menjalankan kebijakan fiskal tersebut. Pajak juga dibagi berdasarkan tampak atau tidak tampaknya berdasarkan pajak tersebut. Dilihat dari dasar pembagian ini, ada 3 jenis pajak. Pajak yang terlihat mata, pajak yang tidak terlihat mata, dan pajak yang setengah terlihat. Pajak yang terlihat mata adalah pajak aset. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan nilai dari aset atau properti yang seseorang miliki. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pajak ini diberlakukan ketika mendapat, menguasai, berpindah tangan, maupun terwariskan sebuah aset. Pajak yang tak terlihat, contohnya adalah pajak konsumsi. Semua produk dan jasa yang kita gunakan sudah termasuk pajak di dalamnya. Ada pajak penambahan nilai atau PPN, ada juga pajak konsumsi khusus. Sedangkan pajak yang hanya setengah terlihat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk segala pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang maupun jasa. Sistem pemberian pajak adalah makin besar pendapatan, makin besar juga pajak yang diminta. Sampai sekarang, pemerintah sudah banyak menaikkan jenis pajak yang tidak terlihat maupun pajak yang setengah terlihat. Hal ini disebabkan pajak pendapatan termasuk mudah dikumpulkan karena merupakan pajak yang berada di area kekuasaan pembayaran pajak. Namun, mengamankan keuangan negara dengan hanya menaikkan pajak pendapatan sudah mencapai batasnya, sehingga tidak ada pilihan kecuali menaikkan pajak lainnya juga. Itulah sebabnya kita harus tahu aturan perpajakan apabila ingin menjadi orang kaya. Semua uang di dunia selalu bergerak diikuti pajak. Segala pergerakan maupun kepemilikan uang pasti disertai dengan pajak. Dalam pajak, diterapkan konsep penumpukan dari 2 arah. Dengan kata lain, berlaku pajak progresif. Karena itu, tidak masuk akal apabila ada orang yang ingin menghasilkan uang, tapi tidak paham sistem pajak. Pajak diterapkan pada semua penghasilan, juga kepada semua hal yang kita konsumsi, dan diterapkan pula pada aset yang sudah susah payah dikumpulkan. Pendapatan sudah pasti akan disertai pajak penghasilan. Pembelian pasti akan disertai PPN dan pajak konsumsi khusus. Kita pasti dikenakan pajak pembelian ketika membeli aset, dikarenakan pajak penjualan saat menjualnya akan terkena pajak warisan ketika mendapatkan warisan aset. Dan khusus untuk properti akan dikenakan juga pajak properti keseluruhan. Mereka yang mengalami perpajakan adalah orang kaya, sedangkan orang yang pusing dengan perpajakan dinamakan orang biasa. Orang kaya adalah mereka yang mampu mengumpulkan uang dengan melakukan penghematan pajak. Apabila orang yang punya banyak aset, mereka pasti mengerti sekali sistem pajak. Para miliarder pasti juga berusaha keras melakukan penghematan pajak untuk mengurangi pajak warisan. Mungkin karena hal ini tidak banyak disinggung di media massa, atau karena istilah yang digunakan sangat membingungkan, jadi kita tidak terlalu menguasainya.
Meski kita tidak mampu menyewa tenaga ahli untuk mengurus pajak, minimal kita bisa menghindari kerugian akibat sistem pajak dengan memiliki pengetahuan dasar tentang konsep tersebut. Meski membosankan dan membingungkan, tapi ini adalah pelajaran ekonomi yang wajib kita ketahui. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab ke-6 yang ada di bab 2 yang berjudul Pajak adalah pengeluaran terbesar. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang ke-7 masih di bab 2 yang berjudul Buatlah Sistem Penghasil Uang.